Hai, selamat datang di Pijar News bersama dengan saya, Yemima Hutapea. Saudara, secara khusus kami ingin berterima kasih karena saudara sudah menjadi pemirsa setia Pijar TV. Doa, dukungan, dan bahkan masukan saudara sangat memberkati kami untuk bisa mengembangkan pelayanan media ini lebih baik lagi. Kami punya giveaway menarik bagi saudara yang mengirimkan testimoni, saran, dan masukan saudara kepada Pijar TV. Silakan kirimkan ke nomor yang tertera di layar dan pemirsa yang terpilih akan mendapatkan giveaway yang menarik dari Pijar TV. Sahabat Pijar TV, sudahkah Anda menyaksikan episode Ku Tahu Yang Kupercaya film series? Orang ateis praktis ini adalah orang-orang yang percaya Allah ada, tapi ternyata dalam hidup mereka itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak percaya ada Allah. Buat kamu yang sudah menyaksikannya, silakan kirimkan pendapat Anda bagaimana episode tersebut yang Anda tonton dari episode pertama sampai dengan hari ini. Bagi saudara yang terpilih, kami di Pijar TV akan mengirimkan giveaway untuk Anda sebagai tanda ucapan terima kasih kami. Oleh karena itu, kirimkan segera pendapat Anda setelah Anda menyaksikan dari episode pertama sampai terakhir dari Ku Tahu Yang Kupercaya film series. Saudara, Pijar News ini ada sebagai update informasi dari kami semua mengenai perkembangan Pijar TV dan bahwa kemitraan saudara sudah menjadi berkat yang begitu besar bagi kami. Dukungan doa dan dana saudara yang mendorong dan memampukan kami menyiarkan kabar baik Kristus hingga ke pelosok daerah Indonesia dan memperlengkapi banyak orang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Saudara bisa saksikan Pijar TV melalui layanan Pay TV Transvision dengan berlangganan paket-paket apapun dari siaran Transvision. Dan bagi saudara yang sudah memiliki set-top box Transvision, saudara bisa mengakses channel 778 dan langsung menyaksikan siaran Pijar TV selama 24 jam. Nah, bagi saudara yang belum berlangganan Transvision, saudara bisa menyaksikan siaran live streaming Pijar TV di website Pijar TV, yaitu www.pijar.tv, atau menyaksikan rangkaian program-program terbaik Pijar TV di YouTube channel Pijar TV. Saudara, setelah tahun 2023 lalu, kami bekerjasama dengan YGP Film sebagai perwakilan dari Sony Indonesia dan juga Lightless dan Yayasan KBS dalam pembuatan film Suatu Hari Nanti yang kami rilis persis tahun lalu di momen Paskah. Nah, tahun ini kami bersyukur bahwa Pijar TV kembali diberikan kesempatan untuk membuat sebuah film yang merupakan sebuah kisah nyata perjalanan seorang misionaris Indonesia pertama yang dalam menjalani panggilannya diutus keluar Indonesia untuk melayani suku dan bangsa asing. Nah, film ini menceritakan kisah hidup pendeta Samuel Hatu, seorang misionaris dari Ambon yang sejak tahun 1970 melayani di Brasil selama puluhan tahun. Nah, film ini direncanakan untuk dimulai produksinya pada bulan Juli 2024 dan selain dirilis sebagai film, ini juga akan dikemas menjadi modul pengajaran misiologi yang akan disediakan oleh Pijar TV bagi gereja dan komunitas yang bekerja sama dengan kami. Kami mengharapkan film ini bisa menjadi call to action bagi kita semua, terutama nih untuk generasi muda, agar menganggap penting dan melakukan pengabaran Injil kepada sesama yang belum mengenal kasih Kristus, dan bahkan menjadikan Injil menjadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari. Untuk itu, bagi saudara yang rindu mengambil bagian dalam pembuatan film ini, kami mengajak saudara untuk mendukung dalam dana ke nomor rekening yang tertera di layar dengan keterangan Film 2024. Sungguh, seberapapun dukungan dan donasi saudara akan benar-benar memberkati produksi film ini. Saudara, di dalam setiap program yang kami siarkan, Pijar TV ingin membangun hubungan melalui tindak lanjut pribadi kepada setiap pemirsa. Itulah sebabnya saat kami melakukan siaran, kami menindaklanjuti semua orang yang menghubungi kami melalui pusat respon kami dengan misi berfokus pada pertumbuhan spiritual semua orang yang mencari jawaban dengan menghubungi kami. Maka kami juga aktif nih dalam social media platform dan saudara bisa follow Facebook, Instagram, dan TikTok Pijar TV sekarang juga dan mendapatkan banyak informasi dan konten-konten menarik yang disiarkan di Pijar TV.
Saudara juga bisa mendapatkan promo-promo giveaway merchandise Pijar TV jika saudara memberikan feedback atau respon kepada kami berupa pertanyaan, permohonan doa, dan kesaksian. Selama bulan Mei 2024, kami menerima lebih dari 1.114.000 respon dari pemirsa Pijar TV, dan program yang paling banyak menerima respon adalah program Jesus is the Answer. Dalam keseluruhan naratif Alkitab kita melihat bahwa Yesus bukan hanya datang sebagai pribadi ilahi, tetapi juga sebagai manusia yang sempurna, yang menunjukkan kepada kita bagaimana mestinya hidup dalam hubungan dengan Allah. Buka mata. Ini notulennya baru ditemukan di Mangkunegaran. Jadi ini pernah hilang notulen percakapan-percakapan stenografis yang kemudian dibukukan pada sidang-sidang BPUPKI sampai kemudian nanti panitia persiapan kemerdekaan Indonesia BPKI. When the music fades. Menjadi contoh. Kita nggak bisa cuman acting aja, tapi kehidupan kita sehari-hari harus jadi contoh. Ya, dan percayalah generasi zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu lebih kritis dan mereka ingin lebih lihat contoh dibandingkan hanya mendengarkan sekedar. Dan ku tahu yang ku percaya. Ateis praktis ini itu menunjuk pada orang-orang yang secara intelektual atau secara verbal itu membuat pengakuan bahwa Allah itu ada. Terima kasih ya untuk saudara yang sudah merespon dari berbagai wilayah di Indonesia. Di bulan Mei lalu, kami mendapatkan respon tertinggi dari area Sulawesi, diikuti oleh Jawa, Sumatera, Papua, Bali, NTT, Maluku, Kalimantan, dan sebagian dari mancanegara. Kami juga bersyukur bahwa sebagian besar saudara yang merespon kepada konten-konten kami bukan hanya berasal dari Indonesia saja, tapi juga berasal dari Malaysia, Timor Leste, Singapura, dan Amerika Serikat. Kami pun sungguh diberkati saat saudara meresponi program-program yang kami siarkan dan sangat menanti-nantikan untuk bisa berinteraksi dan berdoa bagi saudara. Berikut adalah testimoni dari para penonton setia program-program Pijar TV. Saat ini saya belajar tentang doktrin Roh Kudus seri ke-9. Sangat-sangat memberkati saya. Program ini membangun iman dan keteguhan hati saya dan mendorong saya sehingga memiliki kerinduan yang besar dalam melayani. Shalom. Untuk pertama kalinya, saya menonton doa pagi di Pijar TV. Biasanya cuma sendirian di kamar, berdoa dan baca Alkitab sendirian. Sangat menguatkan saya yang sedang dalam pergumulan. Tuhan berkati. Terima kasih atas penjelasannya Pijar TV untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam terang bagi Indonesia. Luar biasa, kalian menjawab pertanyaan tersulit. Pijar TV terus melayani, Tuhan bantu setiap programnya. Program kalian yang paling berbobot menurut saya. Terima kasih Pijar TV. Salah satu konten yang kami hadirkan dalam kerjasama kami dengan lembaga-lembaga tersebut adalah Semua Kitab Suci. Nah, Semua Kitab Suci menghadirkan 1423 episode program pengajaran Alkitab secara lengkap dari Kejadian hingga Wahyu yang ditayangkan setiap hari di Pijar TV dengan jadwal yang tertera di layar. Atau kita berada dalam peluang, di mana kita dihadapkan tiba-tiba pada pertanyaan seperti ini. Jadi jika saya siap akan persekutuan dengan Tuhan, saya akan segera mengangkat hati saya pada Tuhan dan akan bertindak, mengatakan, dan memutuskan dengan benar. Saya perlu berada dalam persekutuan yang berkelanjutan dengan Tuhan. Hubungan konstan. Ketika saya terus bersekutu dengan Tuhan, saya selalu terhubung dengan Tuhan. Tepat. Saya tidak perlu pergi. Nah, kami mau mengundang saudara untuk menyaksikan program Semua Kitab Suci secara rutin agar saudara bisa mempelajari Alkitab sesuai dengan konteksnya dan secara interaktif berdiskusi dengan kami melalui kontak center WhatsApp kami selama program ini tayang di Pijar TV. Bahkan bagi saudara yang sungguh ingin berinteraksi dan mendiskusikan langsung pertanyaan-pertanyaan terdalam saudara tentang firman Tuhan, Semua Kitab Suci bekerja sama dengan Bible Everyday membuat sebuah pemuritan online secara gratis melalui Zoom di mana kami membahas secara detail konten kitab demi kitab berdasarkan pembahasan program Semua Kitab Suci. Nah, pemuritan online Semua Kitab Suci dan Bible Everyday ini diadakan 2 minggu sekali dengan jadwal-jadwal sebagai berikut.
Kami juga mengundang saudara segera mendaftarkan diri ke nomor kontak yang tertera di layar untuk segera mengikuti serunya pembahasan-pembahasan dalam pemuritan online ini. Nah, sebentar kita juga akan ngobrol-ngobrol nih dengan rekan saya dan narasumbernya mengenai pentingnya kita mempelajari Alkitab sesuai dengan konteksnya dan bagaimana semua kitab suci ini bertujuan memberikan studi Alkitab yang menyeluruh kepada pemirsa Pijar TV. Silakan Kak Jo. Terima kasih Emima yang sudah membawakan Pijar News dengan berbagai update untuk kita bisa lebih mengenal dan juga untuk kita bisa tahu ya kira-kira ada perkembangan apa saja, lalu juga dari setiap respon yang kita dengar itu juga memakinkan iman kita untuk kita bisa mengerti bahwa ternyata hidup kita nih juga bisa bantu banyak orang, dan juga melalui Pijar TV ternyata ada banyak orang yang mungkin sedang punya masalah, juga didoakan bisa dibantu oleh tim Pijar TV. Dan saat ini sudah hadir bersama saya, Mas Peter Chris. Apa kabar, Mas Chris? Oi, halo, Bapak Jo. Mantap. Nah, kalau misalnya lihat dari background-nya, ini udah jelas banget ya. Kita pastinya ada satu program atau ada satu program mungkin ya, lebih tepat dipanggil seperti itu ya. Ada sebuah program yang sebetulnya bukan hanya, kalau bisa ngomong Pijar TV kan ada program-program yang ditayangkan di TV ataupun yang bisa dilihat di sosial media dan bisa dinikmati dan orang bisa belajar firman Tuhan di sana. Tapi Pijar TV juga menyediakan sebuah tempat untuk setiap bisa Pijar TV bisa belajar Alkitab dengan cara pemuridan, atau kita menyebutnya online discipleship karena pemuridan ini dilakukan secara online melalui Zoom. Nah, pemuridan secara online ini kita selalu menghadirkan narasumber tetap kita, yaitu Mas Chris ini. Mas Chris ini dari Bible Everyday. Dan ini sudah pertemuan yang bukan mau 1-2 kali, udah banyak nih episodenya kita ya, sudah banyak pertemuan-pertemuan dari online discipleship kita. Nah, ini yang kita mau tanyain sama-sama Mas Chris. Mas Chris, sebenarnya Mas Chris ya, kalau kita ngomongin Alkitab, semua orang Kristen kan mungkin pada umumnya, saya ngomong pada umumnya aja deh, pada umumnya punya Alkitab tuh kan. Nah, Mas Chris punya pendapat mungkin, kenapa sih penting banget buat kita itu untuk belajar Alkitab, Mas Chris? Penting kita belajar Alkitab karena kita Kristen, itu. Nggak gitu, pasti ada hal lain dong, nggak cuma Kristen. Ada banyak juga tuh orang Kristen tapi mungkin nggak pernah untuk belajar Alkitab. Iya. Makanya tadi kan kenapa kok kita harus, karena kita Kristen. Nah, gitu. Dan kita ingin menjadi murid yang baik kan, kita ingin menjadi murid Kristus yang baik. Makanya ya belajar. Aku suka apa yang dikatakan oleh Yesus di Injil Yohanes ya, ketika Tuhan meminta kepada Bapa Roh Kudus, mengatakan bahwa aku akan berikan penolong bagimu. Dia akan mengingatkan semua perkataanku dan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu. Kata tarik ada kata-kata yang mengingatkan semua perkataanku. Jadi kalau kita tidak pernah ada pada saat Yesus melayani di bumi, kita nggak mungkin bisa tahu kan pengajaran Yesus kan. Dan bagaimana Roh Kudus bisa mengingatkan kalau kita tidak pernah membaca. Itu makanya penting bagi kita semua yang declare dirinya adalah murid Kristus, pengikut Yesus Kristus, orang Kristen, ya sudah sewajarnya by default ya seharusnya untuk membaca teks kitab suci Alkitab itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita belajar membaca gitu kan, Roh Kudus berperan memberikan pengertian kepada kita, kita juga perlu untuk discerning atau membedakan pengajaran-pengajaran. Bagi dewasa ini, informasi itu tidak terbendung. Semuanya punya akses, semuanya bisa berbicara lewat platform apapun. Nah, saya terinspirasi atau ter-encourage ya dari kesaksian yang ditulis oleh Lukas di kitab Para Rasul dengan sikap orang-orang Berea. Orang-orang Berea itu dikatakan orang-orang Berea lebih baik daripada orang Tesalonika. Mereka menerima pengajaran Paulus dan kemudian menyelidikinya dengan kitab suci. Apakah benar ataukah
salah. Itu sikap yang baik gitu. Bagaimanapun Paulus itu kan dianggap baru ya. Pengajaran saat itu sang jalan ya. Pengajaran the way, kemudian disebut oleh Kristen, pengajaran Yesus Kristus dari Nazaret ini kayak baru gitu kan. Dan orang-orang juga penasaran dan mereka ngecek apa yang dikatakan Paulus, khotbahnya dia, pengajaran Yesus Kristus apakah sesuai dengan Alkitab atau dasar itu sesuai dengan tanah yang mereka miliki, teks dengan kitab yang mereka miliki. Jadi kurang lebih yang situasinya sama dengan yang kita hadapi sekarang. Ada begitu banyak di sosial media sekarang, apapun bentuknya, ada tulisan atau video atau sharing atau kutipan atau khotbah, masih begitu banyak kita sambut dengan baik, dengan bagus gitu kan, seperti orang-orang Berea. Tapi juga kita tidak serta-merta gitu terima semuanya. Nah, kita harus menerima dengan baik ya. Baru kemudian kita ini benar nggak seperti yang dikatakan penulis Alkitab gitu. Untuk itulah kita perlu tadi baca. Yang kedua kemudian kita belajar atau study Alkitab. Dua hal itu sih kurasa. Artinya dari apa yang tadi Mas Kris coba utarakan itu adalah ketika kita dapat atau kita baca atau kita mungkin lihat sebuah quote atau mungkin juga dengaran khotbah gitu ya dari sosial media yang kita seringkali terima, kita itu justru seharusnya bukan cuman mampu dengar aja, tapi juga kita harus ada ruang diskusinya juga, ada ruang untuk belajar dan juga diskusi untuk Alkitab itu sendiri. Iya, yes, komunitas. Karena kita juga harus tahu sejarahnya bahwa teks Alkitab itu sendiri itu juga dipakai atau dibaca, digunakan, dipelajari dalam komunitas. Baik sebelum masa Kristus ya, sebelum Masehi misalnya, orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan itu juga tercatat mereka mempelajari teks-teks dalam komunitas mereka di buangan. Dan kemudian juga di masa-masa perjanjian baru ada yang namanya sinagog gitu ya. Ada yang namanya sinagog itu juga jadi tempat untuk orang-orang belajar. Kalau ada yang tidak tahu, mereka pasti akan bertanya di komunitas. Jadi teks Alkitab itu dibaca dalam komunitas, dipelajari dalam komunitas, dan juga kemudian dipraktekkan dalam komunitas. Dan kita tahu juga di Kisah Para Rasul juga demikian, bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Setiap hari mereka memecahkan roti dan mempelajari kitab suci. Dalam komunitas, sangat-sangat jarang disebutkan sendirian. Bahkan Apolos sendiri pun ketika kemudian dia diajar oleh Aquila sama Priscilla dalam komunitas. Gitu. Makanya ada gereja-gereja kan, gereja di kota-kota itu ada catatan ya bahwa apa yang ditulis oleh para rasul misalnya itu pun dibaca dalam komunitas. Dan kalau sudah dibaca di Filipi misalnya, itu bisa dikopi atau dikirimkan ke jemaat Kolose. Jadi memang teks kita secara nature-nya dari sana itu tidak pernah dibaca secara sendirian atau jarang. Ada mungkin dalam apa namanya ya kelompok-kelompok biarawan gitu kan. Tapi itu pun juga mereka dalam komunitas kan tidak sendirian kan. Di waktu-waktu mereka bertemu dan bertukar pikiran apa itu. Itu makanya penting untuk baca Alkitab itu dalam komunitas dan tidak sendirian. Iya. Nah, bicara soal belajar tentang firman Tuhan, belajar Alkitab itu Mas Kris ya. Di Pijar TV ini kan kita punya satu buah program Semua Kitab Suci ya. Bahkan pembelajaran online kita juga itu adalah inisiatif dari Semua Kitab Suci, kerjasama Pijar TV dengan BBA Everyday dan Semua Kitab Suci. Nah, Mas Kris kalau lihat dari program Semua Kitab Suci yang sudah ditayangkan di Pijar TV gitu ya, mungkin Mas Kris bisa kasih pendapat tentang program ini, Mas? Itu program yang sangat baik ya, kalau tidak boleh bilang bagus ya. Oke, baik, sangat baik dan menunjang. Itu program yang sangat menunjang. Kita tahu bahwa dengan era yang sekarang, seperti tadi gue bilang, dunia informasi yang sedemikian bergerak dengan cepat, orang-orang itu lebih suka untuk mendengarkan atau menyaksikan audio visual. Tidak sedikit kok sumber-sumber yang
cetak atau tertulis yang untuk mendalami Alkitab. Tapi kehadiran dari semua kitab suci oleh Pijar TV ini seharusnya disambut dengan sangat baik oleh semua orang yang ingin lebih dalam lagi engage dengan Alkitab. Itu karena program semua kitab suci yang udah ada di Pijar TV, baik di TV atau di programnya ataupun di YouTube, itu kan memberikan overview daripada Alkitab ya, 66 kitab. Dari pasal ke pasal, dari teks ke teks. Jadi memberikan gambaran buat kita semua, fondasi lah paling tidak, sehingga kita bisa menyelam lebih dalam lagi, kita bisa apa ya, bisa kalau bahasanya Yestial itu kan, kita semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dan perlu dasarnya gitu kan. Dan semua kitab suci bagi saya itu memberikan landasan karena memberikan overview secara baik lah. Sebab orang bisa mendengarkan, orang juga bisa menyaksikan. Orang bisa dengan apa saja, misalnya dengan apa saja, lagi apa saja, dalam kemacetan dia putar lewat Spotify ada kan, atau lewat YouTube juga bisa, suaranya bisa didengar juga. Itu sangat, bagi saya itu sangat baik. Dan yang percaya passive listening pasti akan sangat-sangat antusias untuk mendengarkannya. Itu sangat bagus. Dan rakyat Indonesia ya, harus, semua pemirsa Pijar TV seharusnya menyambut dengan baik adanya program semua kitab suci. Ya. Nah, buat Anda semua pemirsa Pijar TV yang mungkin belum tahu bahwa semua kitab suci ini adalah sebuah program yang membahas Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu secara sistematis. Dan di sana kita akan sama-sama belajar secara lebih detail dari kitab ke kitab ya. Dan Anda bisa mengikutinya lewat Pijar TV di Transvision Channel 778, atau ada juga yang mungkin yang sering kali menyaksikan Pijar TV juga secara streaming, Anda tetap masih bisa menyaksikan lewat streaming di www.pijar.tv. Tapi juga Bapak Ibu semua bisa juga mengikuti setiap episode dari semua kitab suci ini melalui YouTube. Nah, silakan bisa di-follow YouTube semua kitab suci di sana, untuk Anda juga bisa belajar dari kitab ke kitab apa yang ditanyakan oleh semua kitab suci. Tapi juga kalau tadi seperti yang Mas Kris tadi katakan, sambil kerja, sambil nyetir, mungkin sulit kalau sambil nonton. Nah, oleh karena itu, kita juga bisa mengikuti program ini secara audio, secara audible, lewat Spotify. Cari search-nya adalah semua kitab suci. Anda klik follow supaya Anda juga bisa mengikuti setiap update-nya. Selain itu di sosial medianya juga ada, di sosial media di Instagram ataupun Facebook semua kitab suci, untuk Anda bisa follow untuk bisa mengikuti setiap update yang ada ya tentunya ya. Nah, Mas Kris, kita teruskan dari semua kitab suci ini, ternyata programnya udah ada dalam bentuk tayangan TV, di YouTube, di Spotify, tadi sudah dijelaskan. Tapi ternyata kita juga memberikan, Pijar TV juga memberikan sebuah wadah, yaitu pemuridan secara online, atau kita menyebutnya online discipleship, ya, bersama dengan Bible Everyday dan semua kitab suci. Pertanyaannya ini sih Mas, kenapa ketika kita mulai online discipleship ini, kenapa kita mulai dari kitab Lukas, Mas? Ya, pertama harus bersyukur dulu ya, karena Pijar TV itu memberikan tempat ya, wadah, waktu buat teman-teman semua yang mempunyai kerinduan yang begitu mendalam untuk mendalami Alkitab. Dan disediakan tempat setiap Kamis ya, sebulan 2 kali kalau nggak salah. Itu bersyukurlah, karena tadi dikatakan bahwa kita bisa baca dalam komunitas dan bisa bertumbuh bareng-bareng dalam komunitas. Bertumbuh bareng-bareng. Kenapa Lukas? Lukas adalah, kalau bagi saya pribadi ya, adalah Injil yang menurut saya dibanding dengan yang lainnya lebih lengkap ya, lengkap dan details gitu kan. Itu istimewa lah, Lukas itu istimewa. Lukas banyak mencatat pengajaran Yesus yang berupa perumpamaan banyak. Lukas juga mencatat keajaiban atau mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, tanpa mujizat kesembuhan. Itu banyak Lukas catat. Dan kemudian Lukas juga mencatat kelahiran Yesus. Ya, kan lebih daripada Matius gitu kan. Kemudian juga kenapa Lukas? Karena Lukas tidak hanya nulis Injil saja, tapi juga
dia nulis sejarah gereja. Hmm. Lukas nyambung ya ketika kitab Lukas, Injil Lukas berhenti di Yesus bangkit menampakkan diri, kemudian menyambung kepada kisah para rasul, Yesus terangkat ke surga, dan Hmm. sampai Injil menyebar sampai ke Asia Kecil dan Eropa. Itu narasi yang sangat lengkap ya dari satu penulis Hmm. dengan dua bukunya, dua kitabnya, sejarah, dua sejarah lah, sejarah permulaan Injil dan juga sejarah gereja. Itu kenapa saya memilih Lukas sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita mengenal Alkitab itu kan karena Yesus Kristus, atau mengenal kekristenan dari Yesus Kristus. Ya. Jadi sudah sangat wajar ya apabila kita memulai membaca Alkitab itu dengan ingin mengenal siapa Yesus. Hmm. Dan sangat logis banget bagi saya kalau memulai dari Injil dan memulai dari Injil yang istimewa dibanding dengan yang lainnya. Hmm. Bukan berarti yang lain lebih lebih less ya, enggak, saya nggak mengatakan demikian, tapi somehow Lukas itu dari sisi teks dan segalanya memang lebih komprehensif dibanding dengan let's say Matius dan Markus, Injil sinoptik ya. Kalau kita mulai dari Yohanes misalnya, memang banyak orang ingin mulai dari Yohanes, tapi Yohanes itu lebih teologis. Oh, Dan kita akan lebih susah untuk mencernanya ya, belajarnya ya. nanya. Nah, kenapa tidak dari Markus? Oke, Markus akan sangat-sangat pendek, 16, banyak tindakan-tindakannya. Kalau dari Matius itu banyak pengajarannya, nanti kadang-kadang kita bosen pengajaran-pengajaran melulu gitu kan. Dari Markus tindakan-tindakan melulu, tidak ada pengajarannya gitu. Jadi dari Lukas kita bisa dapatkan tindakan yang dilakukan selama dia melayani di bumi, dan juga pengajaran-pengajarannya selama di bumi. Itu sih dua hal itu yang eh, ada di Lukas. Hmm. Nah, kalau tadi Mas Kris tadi sempat bandingkan dengan tiga Injil yang lain, Mas, dengan argumentasinya tadi, kalau misalkan lebih mudah untuk diterima, lebih mudah untuk dipelajari, lalu kenapa pembahasan kitab Lukas sendiri di dalam Orang Discipleship ini kayaknya memakan waktu cukup lama gitu, berbulan-bulan gitu. Kenapa harus makan sebanyak selama itu ya, Mas ya? Ya, kita bisa sebetulnya. Saya juga apa ya, amazed, Hmm. kagum sendiri gitu kan, ketika mempelajari teks Alkitab Lukas ini ya, kasusnya itu bisa bisa dangkal, kita juga bisa dalam. Nah, yang dikerjakan sekarang ini tuh dangkal tidak, dalam juga belum. Hmm. Itu masih 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 di bawahnya dangkal sedikit gitu kayak gitu. Karena memang teks itu begitu begitu dalam. Apalagi kalau kemudian kita bawa dalam sebuah diskusi. Hmm. Saya kan hanya menyiapkan materi saja. Dan kemudian ketika hari hanya, kan kemudian kita berbicara ya, apa yang saya ungkapkan, dan kemudian teman-teman juga merespon dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan itu yang membuat jadi lebih kaya. Yang walaupun seringkali saya sudah siapkan dalam satu sesi itu kan. Hmm. Ada beberapa gitu kan. Masih ada slide berikutnya. Saya berpikir nanti kalau ditambah pertanyaan, ini pasti akan nggak cukup waktunya. Hmm. Kemudian udahlah saya cut di situ. Ada beberapa kali kejadian seperti itu. Karena ya memang kalau kita ingin lebih dalam, teks akan membawa kita lebih dalam. Atau katakanlah Roh Kudus akan membawa kita lebih dalam. Karena kita percaya firman itu hidup kan. Hmm. Makanya kalau kita punya keinginan lebih dalam, Roh Kudus akan membawa kita, mengajarkan kita lebih dalam lagi tentang teks yang sedang kita baca lagi. Teks yang kita baca. Itu makanya untuk Lukas sampai pasal 5 itu butuh 15 episode kan. Iya, banyak banget itu. Betul, 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 betul.
Karena kita nggak hanya ngomongin teks kan, kita ngomongin bagaimana teks itu relate dalam kehidupan kita. Bagaimana Injil Lukas itu hidup dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi tidak hanya teori. Bagaimana kita mengalami perjumpaan juga dengan Yesus. Bagaimana kita mengalami Injil, kita mendengar kabar baik yang selalu fresh lewat teks Injil Lukas yang kita baca dan kita pelajari dari Kamis itu. Gitu. Ya. Ya tadi Mas Kris tadi sempat saya ada yang menarik tuh tadi statementnya Mas Kris tadi bahwa apa yang dipelajari ketika seorang mengikuti online discipleship itu gitu ya, ternyata orang-orang juga punya apa ya, punya antusiasme yang sangat tinggi. Tapi sebelum masuk itu Mas, aku tuh agak penasaran dengan pernyataan dari Mas Kris tadi bahwa gini, bahwa yang dipelajari selama online discipleship ini berjalan itu nggak cuma mengenai Alkitab tapi juga tentang kehidupan gitu loh. Hal-hal yang menyangkut tentang kehidupan. Boleh cerita sedikit Mas tentang hal ini Mas? Maksudnya apa tuh? Maksudnya gimana? Bahwa kita tuh pada online discipleship itu Mas Kris menemukan apa yang menyangkut tentang masalah kehidupan tersebut Mas? Ya sebetulnya bukan saya yang menemukan ya gitu kan. Tapi ketika dalam diskusi terungkaplah sesuatu yang relate dengan kehidupan kita masing-masing. Itu makanya juga kenapa mempelajari Alkitab itu seumur hidup. Karena kita pasti mengalami teks itu, mengalami Alkitab, mengalami firman itu seumur hidup. Ada contoh yang sangat peristiwa ya dalam online discipleship kita yang itu sangat-sangat bagi saya mungkin ya atau bagi teman-teman itu juga dalam gitu kan. Waktu-waktu membahas Yesus percobaan di padang gurun. Nah, itu setiap orang itu bisa relate tuh saat itu. Setiap orang bisa bercerita tentang padang gurun yang mereka alami. Itu ada yang kemudian bercerita tentang padang gurunnya yang kemudian memberkati banyak orang. Dan padang gurun bukan lagi menjadi sesuatu yang begitu menakutkan banget ya. Walaupun pastilah itu sesuatu yang nggak enak untuk dijalani, tapi bukan lagi menakutkan karena Kristus pernah berada di padang gurun. Dan pada saat kita berada di padang gurun, kita itu benar-benar secara nyata tuh merasakan bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yeah. Itu yang kemarin tuh banyak banget orang-orang yang entah mereka dalam kehidupannya kehilangan orang yang dikasihi, mereka sedang memulai hal yang baru dan struggle, mereka yang usahanya lagi down, itu mereka merasakan hal itu. Apalagi kemudian ada orang-orang yang baru kehilangan pekerjaan, itu kayak merasakan suatu yang padang gurun gitu kayak gitu. Itu yang kemarin sangat gurisannya sangat dalam ya gurisannya. Iya. Nah, menarik banget Mas. Jadi konsistensinya gimana Mas? Dari kalau Mas lihat dari kehadiran audiensnya setiap ketika mengadakan on discipleship itu Mas. Nah ini aku nggak menyangka sebetulnya. Saya nggak menyangka bahwa audiens itu sangat-sangat antusias. Ya saya bukan orang yang wah punya harapan membuk tinggi itu. Enggak, saya mengukur harapan gitu kan, supaya kecewanya nggak jauh-jauh gitu. Kecewaan juga nggak dalam karena siapa sih yang mau mempelajari Alkitab gitu kan? Kitab itu kayak sesuatu yang penting ya, tapi nggak banyak yang merasa penting gitu. Penting, orang mengaku penting, tapi kemudian dalam tindakannya nggak penting, sehingga tidak orang. Kenyataannya memang bilangan riset juga ada survei yang mengatakan agak banyak orang baca Alkitab apalagi kemudian studi. Tapi kenyataannya ini menarik dari hari ke hari. Disciples ya atau murid yang datang itu konstan, itu udah menunjukkan suatu komunitas tersendiri gitu kan di angka 40 sampai 50 itu bagi saya wow sih. Itu wow yang datang ya hadir di hari Kamis dalam sebulan 2 kali merelakan kuotanya gitu dan kuota dan waktunya resource apalagi semuanya belajar bersama-sama dari awal sampai akhir itu wow sih. Saya sangat bersyukur dan menghargai setiap teman-teman yang hadir dan pasti juga ini semua adalah kerja dan karya Roh Kudus untuk membangkitkan kerinduan
untuk mengenal pribadi Yesus Kristus, untuk mengenal Injil gitu kan. Karena penting loh saat ini bro, ada orang-orang yang apa namanya ngomongin kayak kayak Christ centered gitu kan. Tapi Christ-nya yang mana dulu? Iya. Itu Christ yang Kristus yang mana dulu gitu kan. Sama seperti Oh. Petrus kan juga Christ centered kan. Tapi kemudian dia inginnya Yesusnya dia jangan disalibkan. Ya, itu kan Iya, 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 iya. hal yang penting. Iya. Ya, sekarang kita pengen pengen tahu ya Christ center seperti apa, gospel center itu seperti apa. Dari mana mulainya? Ya, dari teks kitab suci, dari Alkitab, dari Injil Yesus Kristus. Makanya saya sangat bersyukur buat teman-teman terutama yang selalu hadir, mungkin saat ini menyaksikan, so thank you guys. Dan juga ya pasti buat Pijar TV dan semua kitab suci sehingga pemuridan online ini jalan dengan sangat baik dari dari November 2023 sampai bulan Juni 2024. Wow. Ya, dan kita tentunya akan terus berjalan terus, Mas ya. Ya, semoga Tuhan. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya bahwa belajar Alkitab yang motivasi awalnya pun adalah untuk menambah pengetahuan, tapi malah membawa perubahan hidup dan pemulihan hati ya Mas ya. Iya, betul. Ada kayak berberikan perspektif baru. Kayak kemarin ketika ngomongin soal Sabat misalnya. Bagaimana sih Sabat? Apakah hari Minggu itu hari Sabat? Bagaimana kita approach beribadah kepada Tuhan seperti apa? Itu mereka ada kurasa sebuah perspektif atau kesadaran yang baru. Bagaimana kita memandang Sabat yang Tuhan karuniakan kepada kita, dan bagaimana Yesus ya, terutama Yesus melihat Sabat atau menginterpretasikan perintah kuduskanlah hari Sabat di pengajarannya. Seperti itulah kita seharusnya melihat bagaimana kita beribadah atau memandang hari-hari ibadah kita dan hari-hari istirahat kita. Dan ada banyak kemarin yang saya baru tahu itu, dan semoga saja itu benar-benar mengubah mereka tidak hanya pada level pemikiran tapi juga pada praksis atau pada tindakannya. Gitu. Ya. Keunikan dari on discipleship ini mungkin ada banyak juga yang belum tahu ya. Ini bukan kayak webinar yang diikuti di Zoom gitu ya, orangnya sekedar pemaparan materi lalu ditanya jawab. Tapi yang menarik itu Mas, ada diskusi kan Mas ya. Ada diskusi ketika semua partisipan itu mereka bisa berdiskusi langsung, bertanya langsung, bahkan mereka bisa menanggapi gitu loh dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Mas Kris, Mas. Jadi Dan tadi kalau ada kayak ada sesuatu yang sedang dialami itu juga bisa langsung didoakan juga saat itu. Kayak discipleship kita mendoakan tadi, tolong doakan ini, ada di komen atau apa, kemudian apa berkaitan dengan temanya, apalagi berkaitan dengan teks yang dibahas, itu langsung mereka juga bukan mendengarkan pemaparan atau khotbah satu arah, bukan. Ya, sama kayak ngobrol kita bertemu gitu kan di suatu ruangan, hanya sekarang ruangannya virtual gitu. Iya. Ya, betul. Nah, tapi ini Mas, pertanyaan yang paling penting nih, pertanyaan terakhir nih Mas. Kenapa online discipleship ini free Mas? Apa nggak khawatir Mas kalau kontennya Mas Kris gitu ya, jadi tersebar kemana-mana dengan lebih mudah jadinya Mas? Saya justru senang dengan banyak orang yang menjadi aware dengan pengajaran. Banyak orang yang mendapatkan pengajaran ini dengan mudah. Karena Injil kan juga diberikan dengan free gitu kan, dengan mudah setiap orang untuk mempelajarinya. Dengan harapan ketika ini aksesnya mudah, mau orang meniru juga tidak masalah. Apalagi yang terpenting adalah jadinya perubahan hidup karena mereka mengalami Injil dalam kehidupan mereka. Dan percayalah, gak akan habis tuh digali-gali itu kitab suci. Gak akan habis tuh Alkitab digali-gali gitu kan. Kalau kita mengadakan pemuridan online tahun depan lagi gitu kan nggak mungkin sih tahun depan lagi. Tapi misalnya di suatu tempat gitu kan, atau di on-site misalnya, kita lakukan on-site. Kemudian kita bahas Lukas lagi, itu pasti akan hal yang berbeda, nggak akan sama persis.
Iya. Jadi saya nggak akan khawatir kalau ya udahlah berikan free aja, karena sudah terlalu banyak yang mahal-mahal dan berbayar di Republik ini. Kita berikan kasih Iya. karunia. Bener. Itu kan memberikan kasih karunia. Iya, makanya udah dikasih gratis ya, jangan apa ya, justru nggak dipakai kesempatannya dengan baik gitu loh ya. Gratis bukan berarti murahan, ya kan? Gratis bukan berarti murahan, tapi gratis itu artinya sebetulnya adalah kita ngasih kesempatan bagi setiap orang, bagi setiap pemirsa untuk bisa belajar Alkitab ini dengan lebih baik tentunya seperti itu. Nah, thank you Mas Kris, tentunya kita juga pengen ngundang setiap apa namanya buat kita semua jadi belajar melalui online discipleship ini. Sekali lagi ini adalah hasil kerjasama PJR TV dengan Bible Everyday dan semua Kitab Suci. Oleh karena itu buat teman-teman semua, para pemirsa PJR TV semua yang mengikuti acara ini, kita sama-sama pengen undang Anda semua karena online discipleship ini diadakan hanya 2 minggu sekali. Karena itu yang memberi kesempatan juga beberapa pemirsa ketika mendapatkan informasinya, mendapat pengajarannya, dapat diendapkan dulu, lalu orang bisa belajar sendiri gitu ya, mengikuti program semua kitab sucinya yang disiarkan lewat PJR TV ataupun tayangan di YouTube, lalu menerima lagi hal yang baru lagi kalau discipleship ini. Dan Anda bisa lihat ya informasi berikut, ini ditayangkan berikut ini, bahwa kita akan kembali mengadakan di bulan Juli tentunya 2 minggu sekali, di minggu pertama dan minggu ketiga dari bulan Juli. Dan untuk informasi dan pendaftaran, Anda juga bisa melihat dari program berikut ini. Silakan informasi Anda bisa lihat di tayangan kaca Anda. Nah, oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan untuk belajar di online discipleship hasil bersama PJR TV dengan Bible Everyday dan semua kitab suci. Terima kasih Mas Kris untuk informasinya, dan juga Mas Kris sudah selalu setia untuk apa ya, mengajar kita semua, mengajak pemirsa PJR TV juga untuk kita bisa sama-sama ya. Ini kan bukan cuma sekedar Mas Kris mengajar satu orang aja yang lebih tahu, tapi juga kita pengen jalan bareng-bareng sama para partisipan, para pemirsa kita untuk bisa menenggelamkan dirinya dalam firman Tuhan, menelan dirinya dalam cinta kasihnya Tuhan tentunya melalui firman-Nya. Oke, kita kembali lagi di PJR News. Salam terang bagi Indonesia. Wah, seru sekali ya diskusinya mengenai studi Alkitab yang menyeluruh melalui program Semua Kitab Suci. Nah saudara, episode-episode Semua Kitab Suci juga bisa disaksikan seluruhnya di YouTube Semua Kitab Suci sebagaimana tertera di layar. Juga saudara bisa follow online platform Semua Kitab Suci di Facebook, Instagram, TikTok, dan Spotify supaya nggak ketinggalan update-update konten terbaru dari Semua Kitab Suci. Nah, selain dengan Through the Bible, PJR TV juga bekerja sama dengan Messenger International dalam menayangkan program-program John Bevere, seorang penginjil, penulis buku-buku rohani, dan bersama dengan istrinya Lisa Bevere, ia membangun sebuah program pemuritan global melalui aplikasi X Messenger yang bisa saudara download dalam bahasa Indonesia. Di sepanjang bulan Mei ini, kami menayangkan program-program dengan tema Dekat pada Allah dari buku yang ditulisnya. Mari saksikan program ini dengan jadwal tayang yang tertera berikut ini. Saya percaya, sama seperti yang terjadi dengan saya, hidup saya terpengaruh selamanya. Lebih dari semua buku yang pernah saya tulis, buku ini telah mempengaruhi hidup saya. Nah, mengapa penting membicarakan hal yang abadi? Saya akan beritahu Anda sekarang juga. Alkitab mengatakan bahwa hukuman dan upah yang kekal adalah ajaran dasar Yesus Kristus. Kami juga mau mengajak saudara untuk mendapatkan giveaway buku John Bevere secara gratis nih, dengan mengirimkan testimoni atau permohonan doa atau pertanyaan saudara ke nomor telepon dan WhatsApp yang tertera di layar. 100 responden yang terpilih akan kami kirimkan buku ke rumah saudara. Yuk segera kirimkan karena kami menantikan saudara untuk menghubungi kami. Saudara, kami juga bersyukur sekali lagi bahwa doa, kemitraan, dan dukungan dana saudara telah mendukung setiap kegiatan pelayanan PJR TV hingga hari ini.
Bagi saudara yang ingin terus mendukung pelayanan penyiaran Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar, dan seberapapun donasi saudara pastinya akan memberkati pelayanan kami ini. Sampai jumpa di Pijar News berikutnya. Saya Yemi Mahutapea dan salam terang bagi Indonesia.